Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pamungkas. Saya akan mengerjakan UAS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer nomor 1. Jelaskan pengertian DHCP dan jelaskan mekanisme komunikasi DHCP server dengan klien. DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengaplikasian alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang dihubungi di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari klien server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti default gateway dan DNS server. Secara kerja, karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien atau server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu DHCP server dan DHCP klien. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi DHCP atau IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Beberapa sistem operasi jaringan seperti Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 atau GNU atau Linux memiliki layanan seperti ini. DHCP klien merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak. Klien DHCP memungkinkan karena untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Sebagai besar sistem operasi klien jaringan, Windows NT Workstation, Windows 2000 operasional, Windows XP, Windows Vista atau Linux memiliki perangkat lunak seperti ini. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk distribusikan kepada klien yang disebut sebagai DHCP pool. Setiap klien kemudian akan menyewa alamat IP tersebut. Habis masanya, klien akan meminta kepada server untuk memberikan alamat IP yang baru untuk memperpanjang DHCP klien. DHCP klien akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server. Dapat proses 4 langkah sebagai berikut. DHCP discover. DHCP klien akan menyebarkan request secara broadcast untuk mendapat DHCP server yang aktif. DHCP offer. Setelah DHCP server mendengarkan broadcast dari DHCP klien, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP klien. DHCP request. Klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. DHCP path. DHCP server akan memproses permintaan dari klien dengan mengirimkan paket upload now payment. Kemudian DHCP server akan mendapatkan sebuah alamat IP kepada klien dan memberikan basis database memilikinya. Klien selanjutnya akan memulai proses binding dengan tumpukan protokol DHCP atau IP, dan karena telah memiliki alamat IP, klien pun dapat memulai komunikasi jaringan. Nomor 2, subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet dideskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik. Biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Satu contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address
garis miring 16 titik. Subnetting pada IP address kelas A di oktet 2, 3, dan 4 3 oktet terakhir. Kemudian subnet marks yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet marks dari CDR 8 sampai 30. Analisa 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet marks 16 berarti 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Penghitungan jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 dikurang 2 sama dengan 655,34 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0.1.2.3.4x. 2 contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 172.16.0.0 dan 17.2.16.0.0/25. Subnetting pada IP address kelas B berdasarkan blok subnetnya CDR 17 sampai 24. Caranya sama persis dengan subnetting kelas C, hanya blok subnetnya kita memasukkan langsung ke oktet ketiga, bukan kelas C yang dimainkan oleh oktet keempat. Sedangkan CDR 25 sampai 30 kelipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju counter dari 0, 1, 2, 3. Contoh network address 172.16.0.0/18. Analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet marks 18 berarti 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.000.00000 kurang buka 255.255.192.0. Penghitungan jumlah subnet sama dengan 2 kali, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir. Jumlah subnet adalah 22 sama dengan 24 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu kebanyakan binary 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 214 dikurang 2 sama dengan 16.382 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0.64.128.192. Contoh network address 172.16.0.0/25. Analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet marks 25 berarti 1.1.1.1.1.1.1.1.1.255.255.255.128. Penghitungan jumlah subnet sama dengan 29 sama dengan 25 12 subnet.
jumlah host per subnet sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 126 host. Blok subnet 256 dikurang 128 sama dengan 128, jadi lengkapnya adalah 0,128. 3. Contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Subnetting pada IP address kelas C. Analisa 192.168.1.0. berarti kelas C dengan subnetting maps 26 berarti 111.111.111.1.11.1.11.000000 kurung buka 255.255.255.192 tutup kurung. Penghitungan jumlah subnet sama dengan 2 kali, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet maps 2 oktet terakhir untuk kelas B dan kelas 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet 2Y dikurangi 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26 dikurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 192. Nilai oktet terakhir subnet maps sama dengan 4. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 dan 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0.64.128.192. Per 3. Cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing sebagai satu tren teknologi yang masih terus dikembangkan dalam penelitian oleh para praktisi ICT. Teknologi cloud computing dihadirkan sebagai upaya untuk memungkinkan akses sumber daya dan aplikasi dari mana saja melalui jaringan internet, sehingga keterbatasan pemanfaatan infrastruktur ICT yang sebelumnya ada dapat diatasi. Berikut ada penjelasan sebuah pengertian cloud computing, karakteristik serta kelebihan dan kekurangannya. Definisi cloud computing. NIST mendefinisikan cloud computing sebagai sebuah model untuk kenyamanan akses jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi seperti jaringan, server, media, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis dengan usaha. Karakteristik cloud computing: pooling sumber daya komputasi atau CPU, memori, network, bandwidth yang dikumpulkan oleh penyediaan layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyaknya pelanggan. Service consumer dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual, dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencakupi kebutuhannya. Network access kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan lain-lain. Mature service tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini kita bisa melihat berapa request komputasi yang telah dipakai seperti bandwidth, strong processing, jumlah pengguna aktif disebut layanan monitoring. Ini sehingga dapat transparan antara cloud provider dan cloud consumer. Rapid
bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan yang disediakan. Biasanya tidak terbatas. Service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Self-service cloud consumer bisa mengkonfigurasi secara mandiri layanan ini yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Kelebihan cloud computing: 1. Menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. 2. Bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus dan profit dan berkembang dengan cepat. 3. Membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi perusahaan yang tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. 4. Menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. 5. Menghemat biaya operasional Anda. Interoperabilitas ingin ditingkatkan dan kritikal sistem informasi yang dibangun. Kekurangan cloud computing: hal yang penting dalam cloud computing adalah koneksi internet. Diperlukan bandwidth yang memadai dan stabil agar cloud computing berjalan dengan baik. Komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah. Atau kelebihan dua perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke sumber daya, jadi semua tergantung dari kondisi vendor penyediaan layanan cloud computing. Jika server penyediaan layanan rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. 4. Langkah-langkah membangun firewall: 1. Mendefinisikan bentuk jaringan yang dimiliki, mengetahui bentuk jaringan yang dimiliki khususnya topologi yang digunakan serta protokol jaringan akan memudahkan dalam desain sebuah firewall. 2. Menentukan policy atau kebijakan. Penentuan kebijakan atau policy merupakan hal yang harus dilakukan. Baik atau burukkah sebuah firewall yang dibangun sangat ditentukan oleh policy. Kebijakan yang diterapkan diantaranya: 1. Menentukan apa saja yang perlu dilayani, artinya apa saja yang akan dikenai policy atau kebijakan yang akan dibuat. 2. Menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan policy atau kebijakan tersebut. 3. Menentukan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh tiap individu atau kelompok yang menggunakan jaringan. 4. Berdasarkan setiap layanan yang digunakan oleh individu atau kelompok tersebut akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik yang akan membuat semakin aman. 5. Menetapkan semua policy yang atau kebijakan tersebut. 3. Penyiapan software atau hardware yang digunakan, baik itu operating sistem yang mendukung atau software khusus pendukung firewall seperti if Slice atau if Table pada Linux tersebut, serta konfigurasi hardware yang akan mendukung firewall tersebut. 4. Melakukan tes konfigurasi pengujian terhadap firewall yang telah selesai dibangun haruslah dilakukan, terutama untuk mengetahui hasil yang akan kita dapatkan. Caranya dapat menggunakan tool yang dilakukan untuk mengaudit. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.